Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 10 mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Software Udu pada proses pengadaan dan penjualan barang. Presentasi ini akan menjelaskan bagaimana sistem ERP Udu dapat digunakan untuk mengintegrasikan proses procurement hingga sales, sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Next. Sebelum masuk ke materi inti, berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Siti Nurjana, saya, Nadia Nur Cahyanti, Sakti Rangga, Cynthia Maulidasari, dan Adam Abdillah. Kami berkolaborasi dalam penyusunan analisis perancangan diagram serta demonstrasi sistem yang nantinya akan kami tampilkan. Pada slide ini, kami menjelaskan latar belakang mengapa sistem ERP seperti Udu sangat dibutuhkan. Seiring berkembangan teknologi informasi, perusahaan dituntut untuk memiliki sistem yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Banyak perusahaan masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan persediaan, pencatatan transaksi, dan pemantauan penjualan secara real-time. Udu sebagai sistem ERP mampu mengintegrasikan fungsi-fungsi penting perusahaan sehingga data antar divisi menjadi konsisten dan proses dapat berjalan otomatis. Literatur juga menunjukkan bahwa ERP menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, akurasi inventory, hingga pengambilan keputusan. Next. Sebelum menggunakan sistem ERP pada beberapa permasalahan yang sering muncul dalam proses pengadaan dan penjualan barang, yaitu pertama, sering terjadi ketidaktepatan pencatatan stok dan dokumen pembelian karena masih dilakukan secara manual. Kedua, proses approval sering memakan waktu lama karena terlalu terautomasi. Ketiga, terjadi duplikasi data dan ketidakkonsistenan informasi antar divisi, misalnya antara bagian purchasing, inventory, dan accounting. Dan yang terakhir, sulitnya melakukan monitoring status pembelian secara real-time. Permasalahan inilah yang mendorong perusahaan membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi. Melalui proyek ini, kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menampilkan desain tampilan model purchasing pada Udu dan menjelaskan langkah implementasinya. Tujuan kedua, menganalisis bagaimana Udu purchasing diterapkan dalam sistem ERP Udu dan bagaimana proses bisnisnya berjalan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan rancangan proses bisnis dalam bentuk use case diagram, activity diagram, sehingga alur sistem dapat dipahami secara menyeluruh. Next. Dalam proyek ini, kami menggunakan Udu versi 19 Enterprise Edition. Versi Enterprise ini dipilih karena menyediakan fitur yang lebih lengkap, mendukung integrasi antar modul, serta memberikan tampilan antarmuka yang lebih ramah pengguna. Dengan menggunakan modul-modul di dalam Udu, kami dapat mensimulasikan alur lengkap mulai dari proses, permintaan, penawaran, pembuatan purchase order, pengecekan stok, hingga proses penjualan dan pencatatan akuntansinya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya, di sini kita menampilkan tentang bagaimana interaksi dan proses antara aktor atau pengguna dari ERP sendiri, ERP Odoo, dengan modul-modul yang ada di dalamnya. Di sini kita menampilkan tentang use case diagram untuk purchasing staff, di mana menunjukkan hubungan antara aktor purchasing staff dengan fitur-fitur utama yang ada di dalam sistem ERP pada modul pembelian itu sendiri. Di sini, purchasing staff tentunya bisa melakukan login, kemudian bisa membuat RFQ, memilih vendor, input item, input quantity, input price, confirm order, juga membuat purchase order untuk ke pemasok. Untuk selanjutnya, di sini ada use case diagram dari inventory staff sendiri, di mana inventory staff sendiri berperan memastikan barang yang masuk dan keluar terdokumentasi dengan baik, yang dimana aktivitasnya itu ada terima barang dan kirim barang. Di terima barang sendiri untuk inventory staff memiliki aktivitas seperti buka receipt, kemudian pilih dokumen
warehouse atau in, yang dimana dokumen ini tuh bisa dilihat dari PO dokumen sendiri. Kemudian bisa cek jumlah barang datang, validasi jumlah barang datang, dan untuk use case kirim barangnya sendiri, di sini inventory staff bisa masuk menu delivery order, kemudian membuka dokumennya, kemudian validate atau memvalidasi barang yang keluar. Setelah itu ada use case diagram untuk sales staff. Di sini untuk sales staff sendiri bisa membuat sales order yang dimana di sales order sendiri itu ada bisa pembuatan quotation dan di sini bisa di-apply atau ada pengaplikasian diskon. Tapi itu bebas untuk si sales staff-nya sendiri untuk bisa mengaplikasikan diskon atau tidak. Kemudian di dalamnya juga bisa memilih customer, menambahkan produk, kemudian terakhir mengkonfirmasi untuk sales order-nya itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya di sini ada use case diagram untuk accounting staff, di mana aktor ini bertanggung jawab pada membayar tagihan vendor juga menagih pembayaran pelanggan. Untuk membayar tagihan vendor sendiri itu, accounting itu mempunyai tugas untuk membuat tagihan, yang dimana tagihan ini dilihat berdasarkan PO dokumen yang didapatkan dari purchasing staff sendiri. Kemudian ada melakukan konfirmasi tagihan, melakukan pembayaran, kemudian ada validasi pembayarannya juga. Untuk menagih pembayaran pelanggan, accounting staff ini bisa membuat invoice, SO, dari dokumen SO sendiri, kemudian ada konfirmasi invoice, kemudian ada validasi pembayaran juga. Juga ada update status invoice. Oke, untuk selanjutnya di sini kita menampilkan activity diagram dari sales to accounting. Oke, bisa dilihat di sini ada interaksi antara sales staff dengan sistem, dengan warehouse staff, dan accounting staff itu sendiri. Di mana pertama, aktivitas yang dilakukan oleh sales staff adalah pembuatan quotation atau penawaran, kemudian ada input customer dan produk. Setelah itu di sini ada cabang untuk customer-nya sendiri, antara customer-nya setuju dengan harga yang ditawarkan atau tidak. Kalau misalkan customer-nya setuju, maka di sini bisa klik confirm, maka terbentuklah si sales order, kemudian dari sistem ini akan auto create delivery order. Dan di sini warehouse staff menerima notifikasi untuk pengiriman, kemudian warehouse staff mesti mengecek ketersediaan stok sendiri. Kemudian jika stoknya ada, maka warehouse staff melakukan pengambilan barang atau picking, setelah itu validasi pengiriman barang, setelah itu cek status pengiriman untuk si sales staff-nya sendiri, dan sales staff kemudian membuat invoice. Setelah pembuatan invoice, mengirim invoice itu sendiri ke accounting staff, di mana nanti si accounting staff itu bisa mengecek draft invoice, kemudian confirm jika memang sudah ada pembayaran. Setelah itu invoice akan dikirim ke customer, dan accounting staff juga akan menerima notifikasi penerimaan atau pembayaran uang dari customer. Setelah uang itu diterima oleh accounting staff, maka accounting staff itu sendiri nanti akan mengklik register payment. Kemudian akan ada update status dari payment si customer itu sendiri. Selanjutnya ada sales order to cash, di mana di sini untuk aktivitasnya melibatkan antara sales staff, sistem, warehouse staff, dan accounting staff juga.
Oke, untuk si sales to order sendiri, sales order to cash sendiri itu ada pembuatan quotation, kemudian ada input customer dan produk, kemudian di sini jika customer setuju maka confirm akan jadi sales order, kalau tidak setuju maka cancel atau harus revisi, kemudian ada auto create delivery order, terima notifikasi untuk si warehouse staffnya sendiri, yaitu notifikasi pengiriman, kemudian warehouse staff mengecek ketersediaan stok. Jika ada, maka ada melakukan pengambilan barang atau picking, tapi jika tidak ada maka akan reorder dulu atau restock dulu, atau bisa disebut back order. Setelah itu jika barang memang sudah ada, maka warehouse staff itu melakukan validasi pengiriman, yang mana nanti validasi pengiriman ini akan terkirim notifikasinya atau sales staff itu akan bisa melihat status pengirimannya. Setelah itu jika pengirimannya sudah, maka dibuatlah invoice, create invoice, kemudian pilih regular invoice. Setelah itu dari invoice yang sudah dibuat, accounting staff itu bisa melihat draft invoice-nya sendiri, kemudian confirm. Setelah itu kirim invoice ke customer, setelah itu menerima uang, setelah itu ada register payment dan validasi bank dan jumlah uang yang diterima. Di sini ada activity diagram untuk purchase to accounting. Di purchase to accounting sendiri, di sini melibatkan antara staff purchasing, staff gudang atau inventory, juga staff finance atau accounting. Pertama yang dilakukan adalah staff purchasing itu masuk ke dalam modul purchase, kemudian membuat RFQ baru. Setelah itu memilih vendor. Setelah itu ada penambahan barang sesuai barang yang diinginkan atau yang dipesan. Setelah itu ada cek ketersediaan produk. Jika tidak ada, maka produknya harus direvisi atau RFQ-nya itu sendiri harus direvisi. Tapi jika ada ketersediaan produk, maka ada confirm order yang mana menjadi PO atau purchase order. Di purchase order sendiri, nanti staf gudang itu bisa mengecek dokumennya berdasarkan dokumen PO yang sudah didapatkan dari staff purchasing, kemudian memvalidasi penerimaan barang jika barang yang sudah sampai, kemudian akan dilakukan update stok dengan sistem yang ada di Odoo sendiri. Setelah itu inventory bertambah secara fisik juga di sistemnya. Dan di sini harus melakukan pengecekan secara berkala. Kemudian yang terakhir itu jika barang sudah sampai, stok juga sampai, untuk validasi sudah semuanya, maka langsung masuk ke bagian dari staff finance atau accounting sendiri, di mana staff atau accounting sendiri ini mesti melihat dokumen PO yang ada, kemudian buka bill, setelah itu bisa meng-create bill berdasarkan dari tagihan vendor dari dokumen PO yang sudah ada. Setelah itu di dalamnya bisa isi tanggal tagihan untuk billnya, konfirmasi. Setelah itu melakukan register payment atau pembayaran. Terakhir melakukan validasi pembayaran itu sendiri. Di mana validasi pembayaran ini ada status tagihan berupa paid dan kas tentunya yang berkurang karena melakukan pembelian barang ke vendor. Untuk selanjutnya di sini ada tampilan slide, tampilan perancangan, di mana akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, terima kasih Kak Siti Nurjana. Berikutnya kita masuk ke tampilan perancangan dari sistem Odoo. Nah, ini tampilan dashboard Odoo yang kita pakai. Kita akan menggunakan 4 modul. Ada purchase, accounting, sales, dan inventory.
atau stok persediaan. Di tahap ini saya akan menjelaskan forecast to accounting. Jadi pertama kita membuka eh, modul forecast. Nah, ini tampilan awalnya ada di sebelah kiri atas layar. Tampilan defaultnya seperti ini. Kemudian untuk membuat new RFQ, kita akan mengklik Start New. Kita klik New RFQ. Di sini kita bisa input vendor, kemudian menginput expected arrival itu tanggal kedatangan, order deadline-nya kapan, untuk tambah produk. Slide berikutnya. Nah, di sini kita memilih vendor. Dalam hal ini kita memilih CV Gemilang Gadget, kemudian kita input menambahkan produk berupa sejumlah laptop dan juga input harganya, dan nanti ada input pajaknya berapa, secara otomatis akan mengkalkulasi secara otomatis. Setelah itu kita akan mengkonfirmasi ordernya. Di atas nomor PO-nya ada tombol confirm order. Next. Nah, setelah kita mengklik konfirmasi order, inilah tampilan dari hasil printout-nya. Printout PO-nya tercantum nama CV-nya yang kita pilih tadi, kemudian alamat pengirimannya, alamat kita, dalam hal ini Jana Satya. Kemudian detail pembelinya, kemudian tanggal pemesanan, tanggal kedatangannya, serta produk dan harganya sampai total. Next. Setelah tadi purchase order kita buat, pengguna atau staff inventory melakukan validasi untuk memastikan bahwa semua data pembelian itu sudah benar, baik itemnya maupun secara jumlahnya sudah sesuai dengan pesanan yang dibuat. Validasi ini dilakukan oleh staf bagian gudang sebelum barang diterima. Oke, next. Nah, dari hasil pengecekan gudang, ini akan ada picking operation. Nah, hasilnya seperti ini, berupa printout, penerimaan oleh bagian gudang. Pada tahap ini terlihat dokumen picking operation dengan kode WH in, warehouse in, dan nomor urutnya dari vendor CV Gemilang. Dokumen ini menunjukkan bahwa barang yang dikirim itu sudah siap dan telah disesuaikan atau divalidasi oleh tim gudang. Oke, next. Nah, ini merupakan delivery slip. Delivery slip ini setelah barang kita terima, sistem akan otomatis membuat dokumen delivery slip. Dokumen ini mencatat jumlah barang yang masuk ke gudang dan menjadi bukti fisik dari proses penerimaan. Oke, next. Nah, dokumen pembelian barang ini mulai dari RFQ, purchase order, direkap, ada laporannya di sebelah kanan, sampai penerimaan barang terdokumentasi dengan rapi di dalam modul purchase dan juga inventory. Next. Nah, ini kembali ke modul purchase. Ini menunjukkan alur yang lengkap dari RFQ yang awalnya ada dari draft dan akhirnya menjadi purchase order yang sudah disetujui. Nah, di menu ini, di modul purchase ini, semua purchase order yang pernah dibuat bisa kita lihat dengan detail dari submenu purchase order. Di sini pengguna bisa melihat status setiap PO yang ada atau yang pernah ditransaksikan oleh
staff purchase. Pada submenu tadi, setelah barang diterima oleh bagian gudang, sistem akan menghasilkan draft bill yang merupakan tagihan dari vendor yang harus diverifikasi atau diproses oleh bagian keuangan. Ini tampilannya seperti ini. Next. Nah, ini merupakan printout hasil draft bill yang telah dikonfirmasi menjadi bill yang memiliki nomor. Dalam contoh ini, bill ini akan masuk ke daftar bill yang dengan status yang siap untuk dibayar. Berikutnya, bagian keuangan melakukan proses pembayaran terhadap bill tersebut. Pembayaran dilakukan melalui modul accounting. Ini invoice yang sudah diselesaikan oleh bagian purchase staff. Berikut ini proses pembayaran invoice oleh bagian accounting. Setelah tadi bill dikonfirmasi, maka statusnya akan in payment. Kemudian dilakukan konfirmasi pembayaran oleh bagian staff accounting untuk merubah status dari in payment menjadi paid dan menandakan bahwa kewajiban kepada vendor telah selesai. Nah, ini menghasilkan ada kwitansi yang printout kwitansi yang bisa menjadi bukti bahwa pembayaran sudah selesai dilakukan oleh bagian accounting kepada vendor CV Gimilang Gadget. Nah, ini hasil pembayaran atau invoice yang sudah terbayarkan, baik pada menu payment ataupun bills. Ini sudah memastikan bahwa seluruh alur pembelian tercatat secara transparan, akurat, dan terintegrasi antara modul satu dan modul lainnya. Nah, ini di modul accounting semua sudah tercatat. Di dashboard purchase, bill sudah tercatat. Kemudian di modul accounting juga, di dashboard purchase, kemudian di submenunya, payment matching juga sudah tercatat. Ada pengeluaran dana sebesar item yang tadi sudah dibayarkan. Itu secara singkat untuk penjelasan dari modul purchase to accounting. Untuk berikutnya akan dijelaskan secara singkat modul sales to accounting oleh rekan saya, Kak Sakti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adam. Untuk slide selanjutnya akan saya presentasikan. Di sini ada dashboard modul sales. Pada ini terlihat tampilan dashboard utama modul sales di Odoo. Di bagian ini pengguna dapat melihat menu navigasi untuk melakukan berbagai aktivitas seperti membuat quotation, melihat sales order, mengecek pelanggan, serta mengakses laporan penjualan. Dashboard ini menjadi pusat kontrol awal sebelum kita masuk ke proses transaksi penjualan. Oke, next. Langkah pertama dalam proses sales adalah menginput data pelanggan dan data barang yang akan dibeli. Pada tahap ini, sales admin memasukkan informasi seperti nama pelanggan, alamat, kontak, serta produk yang ingin dibeli, beserta dengan kuantitasnya. Data ini menjadi dasar untuk membuat quotation atau penawaran harga. Next. Setelah data pelanggan dan barang diinput, Odoo akan menghasilkan quotation. Quotation adalah dokumen penawaran harga yang bisa dikirimkan ke pelanggan. Nah, jika pelanggannya setuju dengan penawaran tersebut, quotation dapat dikonversi menjadi sales order. Konversi ini hanya dengan satu klik sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien. Next. Oke, di sini dapat dilihat contoh quotation dengan nomor
0001. Dokumen ini berisi detail pelanggan, produk, harga, kuantitas, dan total pembayaran. Pada tahap ini, sales admin bisa mengedit, menambah item, atau mengirim quotation ke pelanggan untuk persetujuan. Oke, next. Setelah quotation dikonfirmasi, sistem akan otomatis membuat sales order seperti yang tampil sekarang. Sales order menjadi dasar proses pengiriman barang atau jasa. Dokumen ini menunjukkan bahwa transaksi sudah disetujui dan siap diproses lebih lanjut. Next. Oke, di sini menunjukkan detail dari sales order S00001 yang tadi. Jadi informasi sudah final termasuk harga, diskon, pajak, dan total pembayaran. Status order akan berubah sesuai dengan proses berikutnya seperti pengecekan stok dan pengiriman. Next. Sebelum barang dikirim, Odo melakukan pengecekan stok terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan tersedia di gudang. Jika stoknya cukup, maka proses akan berlanjut ke picking atau pengambilan barang di warehouse. Oke. Nah, ya. Pada tahap picking, petugas gudang mengambil barang sesuai dengan sales order. Dokumen picking menunjukkan siapa petugasnya. Nomor keluaran gudang seperti WH, warehouse out 0002, serta jumlah barang yang harus diambil dan dipersiapkan untuk dikirim. Next. Setelah picking selesai, barang dikemas dan siap dikirim. Delivery slip adalah dokumen pengiriman yang dibawa bersama barang. Dokumen ini memuat informasi pengirim, penerima, dan barang yang dikirim. Oke, next. Setelah barang dikirim, langkah berikutnya adalah membuat invoice atau tagihan untuk pelanggan. Odo memungkinkan pembuatan invoice secara otomatis dari sales order tanpa perlu input ulang data. Invoice kemudian dapat dikirim melalui email dan dicetak seperti ini. Next. Invoice pertama kali dibuat dalam status draft. Pada tahap ini, akuntan atau admin dapat meriksa kembali detail invoice sebelum dikonfirmasi. Draft status membantu menghindari kesalahan dalam pencatatan. Next. Setelah invoice dikonfirmasi, pelanggan dapat melakukan pembayaran. Odo mencatat metode pembayaran, tanggal pembayaran, serta jumlah yang harus dibayar. Ini penting untuk memastikan pencatatan keuangan tetap akurat. Next. Jika pembayarannya telah diterima dan divalidasi, maka status invoice akan berubah menjadi paid. Status ini menunjukkan transaksi telah selesai dari sisi keuangan. Oke, next. Oke, ini adalah contoh invoice final dengan nomor invoice INV underscore 2025 underscore 0001. Dokumen ini berisi detail lengkap transaksi dan menjadi arsip keuangan perusahaan. Invoice dapat diunduh, dicetak, atau dikirimkan ke pelanggan. Next. Langkah ini dilakukan oleh bagian keuangan untuk memastikan data pembayaran sesuai dengan bukti transaksi. Setelah divalidasi, otomatis status invoice berubah menjadi paid. Dengan demikian, seluruh proses sales dari input pelanggan hingga pelunasan telah selesai dilaksanakan. Demikian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Cynthia. Oke, thank you Kak Sakti atas penjelasannya. Untuk saat ini
kita sudah berada di akhir slide yang berisikan kesimpulan serta saran dari sistem ODO tersebut. Untuk kesimpulannya berisikan manfaat dan efisiensi sistem tersebut. Manfaatnya yaitu adalah peningkatan kinerja yang signifikan dan jelas pada kegiatan usaha tersebut, seperti yang tadi dijelaskan di tampilan serta di alurnya. Pada sistem ODO ini semua transaksi tercatat secara akurat dan secara transparansi, baik dari modul sales, purchasing, dan inventory. Lalu juga platform open source dan fitur yang lengkap sebagai keunggulan ODO tersebut. Dalam pengelolaan operasional atau modul purchasing, manajemen real-time proses procurement dapat dikelola secara real-time, mencakup seluruh tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan, lalu juga ada pembuatan RFQ, lalu pengelolaan vendor hingga konfirmasi purchase order. Lalu juga ada keuntungan integrasi data dari sistem tersebut. Koneksi yang kuat antar modul menghasilkan data yang konsisten, mempercepat proses persetujuan approval, serta memudahkan pemantauan status pembelian. Kesimpulan dari sisi strategisnya yaitu ada dari dampak panjang, implementasi modul purchasing di ODO ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas manajemen rantai pasok atau supply chain, dan juga dilihat dari sisi pengambilan keputusannya juga ada ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi mendukung manajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat. Lalu ada beberapa saran dari kami yaitu agar implementasi modul purchasing dalam sistem ODO ini dapat memberikan hasil yang optimal. Lalu juga mungkin bisa dipertimbangkan dengan mengadakan pelatihan pengguna secara berkala. Seluruh staf yang terlibat juga bisa diikutkan dalam proses uh, pembelajaran, yaitu khususnya di bagian sales, accounting atau bagian-bagian yang terkait dari si sistem ODO tersebut. Jadi dapat mengurangi potensi kesalahan input data, lalu juga ada penyusunan SOP yang jelas. Perusahaan sebaiknya menyusun prosedur operasional standar atau SOP untuk setiap tahapan proses pembelian sehingga alur kerja lebih terstruktur dan mudah dipantau. Lalu ada baiknya juga eh, ada evaluasi sistem secara rutin, melakukan audit berkala terhadap alur kerja, dan efektivitas sistem guna memastikan bahwa modul purchasing berjalan sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Lalu juga ada integrasi lanjutan dengan modul lain, mendukung pengelolaan bisnis yang lebih komprehensif. Perusahaan juga dianjurkan mengintegrasikan modul purchasing dengan modul inventory, accounting, dan sales agar informasi yang dihasilkan lebih akurat dan menyeluruh. Lalu ada pemanfaatan fitur analitik, fitur analisis, dan dashboard dalam ODO perlu dimaksimalkan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan up to date. Eh, dengan mengikuti saran tersebut, diharapkan implementasi modul purchasing pada ODO ini dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sekian presentasi proyek implementasi ODO ini. Kami kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian materi proyek ini. Terima kasih dan selamat malam.